Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai digital marketing. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sukses membangun tim digital marketing. Jadi ada 8 rahasia sukses membangun super tim digital marketing. Yang pertama, memiliki mindset yang tepat. Jadi sebelum kita membangun tim, kita harus menanamkan mindset yang tepat kepada tim yang akan kita bangun. Lalu mindset bagaimana sebenarnya yang baik itu? Mindset yang baik merupakan mindset yang selalu tumbuh atau growth mindset, bukan yang fixed mindset. Karena di dunia yang seperti sekarang ini yang terus berkembang dan perubahannya itu datang setiap hari, maka ketika kita mempunyai fixed mindset, kita akan tertinggal dan juga tidak bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Untuk itu diperlukan orang-orang yang mempunyai visi untuk terus tumbuh dan berkembang, yang memiliki growth mindset sehingga bisa menghadapi perubahan yang terjadi dan juga bisa bersaing dalam dunia bisnis maupun dunia pekerjaan, sehingga tim yang akan dibangun menjadi tim yang solid karena akan terus tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, yang kedua adalah menemukan orang yang tepat. Nah, ini bisa dilaksanakan atau dilakukan dengan memahami kepribadian tim yang akan kita bangun gitu. Bisa kita lihat di sini ada 4 kepribadian yang umum dimiliki oleh setiap orang gitu. Ada yang sanguinis, koleris, pragmatis, dan juga melankolis. Nah, kita harus tahu kebutuhan tim kita itu sebenarnya butuh orang yang bagaimana. Apakah orang yang koleris, sanguinis, melankolis, dan juga ataupun pragmatis begitu, sehingga tim yang akan kita bentuk itu memang benar-benar yang sesuai kebutuhan dan juga sesuai kepribadian masing-masing anggota timnya. Selanjutnya, berikan job desk yang terperinci. Nah, ini juga penting ketika kita membangun tim, maka berikan job desk secara jelas dan juga harus disesuaikan antara kemampuan masing-masing anggota tim dan juga job desk yang diberikan kepada anggota tersebut. Dalam digital marketing ini ada 3 pokok yang berdasarkan dengan job desk-nya. Ada content creator, customer service, dan juga logistik untuk pengiriman. Nah, ini juga harus diperhatikan bagaimana kita menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya, ditempatkan dengan tempat yang sesuai begitu. Karena jikalau salah, nanti akan berpotensi pada gagalnya atau tidak suksesnya tim yang kita bentuk gitu. Lalu yang keempat, bangun kekompakan dan loyalitas tim kerja. Nah, ini bisa kita mulai dengan misalnya sharing session atau capacity building, team building. Nah, ini bisa menguatkan kekompakan antar anggota tim dan juga membangun loyalitas antar anggota tim. Lalu selanjutnya, orientasi pada solusi. Nah, ini di samping kanan dapat kita lihat sebuah contoh studi kasus apabila terjadi komplain terhadap brand atau terhadap bisnis yang kita jalani. Nah, itu ketika kita menyelesaikan masalah tersebut atau komplain tersebut, orientasinya harus pada solusi gitu. Jangan sampai komplain yang masuk kepada kita itu tidak bisa diatasi dengan baik gitu. Nah, itu penting bagi sebuah tim gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang orientasinya atau fokusnya kepada solusi. Tuh. Ini sebelumnya sudah dijelaskan juga sedikit, tadi disinggung mengenai meningkatkan kapasitas tim gitu. Bisa dari training, bisa jadi sharing,
atau coaching, support antar tim gitu. Jadi kita sebagai pemimpin dalam sebuah tim, nah itu harus bisa memfasilitasi anggota tim kita untuk bertumbuh, untuk selalu bertumbuh setiap harinya, karena tadi tim yang harus kita bikin itu ditanamkan growth mindset sehingga bisa terus tumbuh kapasitas tim kita. Banyak caranya gitu, bisa dari mentoring, training gitu, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, yang ketujuh, hargai, motivasi, dan juga apresiasi tim. Nah ini ketika tim kita sudah melaksanakan job desk-nya dengan baik, penting bagi kita untuk menghargai dan juga mengapresiasi kerja tim kita, bisa dengan mentraktir mungkin atau memberikan bonus-bonus gitu. Lalu memotivasi ini juga penting, kita datangkan motivator misalnya, atau kita mengadakan meeting bulanan gitu atau tekanan yang khusus untuk memberikan motivasi kepada anggota tim kita, sehingga ketika mereka bekerja itu akan selalu semangat gitu dan juga selalu tumbuh gitu sesuai dengan visi yang telah dibawa di awal. Selanjutnya nih, sebagai penutup, bangun tim dengan sepenuh hati gitu, karena kalau suatu pekerjaan dikerjakan dengan setengah-setengah dan tidak sepenuh hati, nah itu hasilnya juga tidak akan maksimal gitu. Nah untuk itu penting bagi kita untuk membangun tim dan menanamkan pada anggota tim kita untuk bekerja dengan sepenuh hati gitu, agar hasilnya maksimal. Mungkin itu untuk materi pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.